Pak, ini kan kalau apa namanya, saya kalau selalu baca atau juga mungkin lihat video mengenai Bapak kan apa namanya selalu diberitakan sebagai seorang apa namanya founder dari JNE gitu. Dari hotel saya kemudian berubah bidang ke pengiriman karena waktu itu TNT baru masuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah nih, hari ini kita punya tamu yang sangat luar biasa sekali, apalagi untuk teman-teman yang demen belanja, gitu ya. Ketika teman-teman demen belanja, kemudian pengiriman, tahu nggak sebenarnya salah satu yang terbesar atau juga mungkin salah satu yang senior ini diprakarsai oleh seseorang yang kita mau dengar ceritanya. Oke, langsung aja kita ketemu dengan Pak Johariza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Sekarang berarti usia udah berapa, Pak? Saya usianya sekarang sudah 68. 68. 68, masih remaja. Wah, remaja sih. Sehat, sehat. Pak, ini kan kalau selalu baca atau juga mungkin lihat video mengenai Bapak kan apa namanya selalu diberitakan sebagai seorang apa namanya founder dari JNE gitu. Kemudian banyak bersedekah gitu, Pak. Tapi saya tuh penasaran sama awal muasal Bapak. Apakah ada butuh perjuangan khusus atau juga mungkin memang terlanjur kaya gitu, Pak? Iya, alhamdulillah ya. Jadi kalau di ceritanya saya kelahiran di Kota Medan. Dari orang tua yang keturunan Chinese waktu itu. Memang sejak kecil kita dididik tidak dalam kondisi berada. Kakek saya itu jual kue, jadi walaupun bukan apa namanya jual keliling yang kaki lima, tapi dia punya toko dan sebagainya. Tapi kita memang tidak pernah hidup dalam kemewahan lah, biasa saja. Dan itu suasananya. Kemudian ayah saya pindah ke Jakarta karena bisnisnya dan saya dan keluarga ikut. Nah dari situ kita tentu mengalami naik turun lah pastinya di bisnis. Suatu waktu kan waktu perubahan pemerintah tahun 65 itu saya merasakan juga ada perubahannya waktu itu. Bisnis ayah saya juga mengalami penurunan. Tapi kehidupan di saat itu memang bukan kehidupan seperti sekarang yang kita lihat banyak sekali kemajuan, tapi memang semua dalam perjuangan lah. Dan saya dari kecil dididik orang tua itu dengan kebebasan dan modern lah begitu. Tidak dituntut untuk mengikuti agama tertentu. Memang ayah saya itu orang yang sangat liberal ya, lebih pola pikirnya. Sampai saya SMA itu saya masih tidak jelas ya, tidak ke gereja, tidak ke tidak sembahyang gitu, karena kebebasan yang ayah berikan. Namun kemudian saya kuliah. Nah waktu saya kuliah itu di perhotelan, kebetulan teman-teman saya itu kelompok yang biasa ngumpul itu mostly Muslim. Kuliah di mana, Pak? Saya kuliah di Trisakti. Oh, di Trisakti? Iya. Itu tahun berapa tuh, Pak? Wah, tahun 70-an lah. 70-an? Lulusan 72, 73 lah gitu saya. 72, 73? Udah lulus, Pak? Lulus waktu itu. Waduh. Jadi waktu kuliah itu, karena teman-temannya kebanyakan Muslim, yang tentu saya jadi mengikuti ya kebiasaan sholat 5 waktu dan sebagainya. Kalau belum menjadi seorang Muslim, tapi udah ikutan sholat gitu? Iya, saya nggak ikut sholat, tapi mengetahui waktu sholat dan terbiasa ya dengan kehidupan seperti itu. Jadi bagi saya ya Islam bukan sesuatu yang aneh lah, yang asing gitu ya. Ya, sampai saya selesai kemudian kuliah, kerja. Kerja ketemu calon istri yang seorang Sunda. Ya, kerja di mana, Pak? Saya kerja di Hilton waktu itu, sekarang Hotel Sultan ya.
Oh, Bapak dulu sempat kerja di hotel? Iya. Oh, jadi awal Bapak jualan kue, kakek saya jualan kue. Kakek jualan kue, kemudian ke Jakarta. Di Jakarta itu saya pernah bikin majalah sekolah untuk jualan di sekolah. Oh, jual majalah sekolah zaman di SMA berarti? SMA, SMP, SMA. Oh, jadi produksi majalah sendiri, nulis gitu? Iya, ngetik. Dijual lagi di sekolah? Iya. Awalnya itu? Alhamdulillah, itu ya memang mungkin ya entrepreneurship-nya sudah ada terbentuk dari kecil gitu ya. Iya, karena mungkin lihat kakek juga bisnis, kemudian kemudian habis kuliah ya langsung kerja karena lulusnya lumayan bagus lah. Padahal SMA-nya jelek sekali. Tapi kerja di hotel? Saya kerja di hotel karena lulusan hotel. Oh, sebenarnya Pak Johari ini lulusan hotel? Saya lulusan oh, bukan, nggak ada hubungannya sama startup apa segala macam awalnya dulu gitu? Belum lah, di zaman itu belum ada startup ya. Jadi memang saya kuliah di perhotelan karena kakak saya mau jadi dokter waktu itu. Jadi saya kuliah di tempat yang bisa cepat bekerja dan bisa menghasilkan. Jadi pola pikirnya memang begitu. Jadi kerja di hotel 4-5 tahun di situ. Ketemu istri di situ? Ketemu istri di situ. Oh, itu tahun berapa tuh Pak? 80-an lah. 80-an ya? Ya, lulus dari situ saya kerja di TNT, perusahaan pengiriman waktu itu. Oh, yang internasional ya? Jadi dari hotel saya kemudian berubah bidang ke pengiriman karena waktu itu TNT baru masuk Indonesia. Belajar dari situ juga. Oh, jadi inspirasinya ketika justru di TNT ini? Betul, jadi di mana kita kerja, kita belajar ya. Kemudian di pengiriman saya juga belajar hal baru ya di zaman itu, bahwa pengiriman Jakarta Singapura bisa next day gitu kan, Jakarta London bisa next day melalui perusahaan asing yang tempat saya kerja itu. Sementara perusahaan Indonesia Jakarta Medan bisa 2-3 hari, padahal deketan Medan harusnya. Anyway, dari situ timbul keinginan bahwa kenapa ya mesti orang asing yang bisa melayani pengiriman dengan kecepatan yang lebih bagus, harga malah lebih tinggi waktu itu. Karena dulu udah ada pos, Pak. Kenapa? Dulu kan ada dulu satu-satunya jalan kirim ke luar negeri pakai pos. Pakai pos ya? Iya, kalau lokal juga ya, lokal dulu. Lokal ya pasti, tapi kiriman luar negeri satu-satunya di zaman 1980-an itu kantor pos. Jadi para pengusaha kita yang mau ke kirim surat ke luar negeri dengan kantor pos. Tapi kan quality-nya ya mohon maaf ya. Servisnya lebih bersaing yang TNT ini. Iya, waktu itu TNT malah sudah menjamin. Di zaman itu hanya ada DHL dan TNT. Belajar dari TNT, kebiasaan mereka, bagaimana membuat manifest, bagaimana custom clearance dan sebagainya. Kepikiran kenapa bangsa kita nggak bisa, padahal yang ngerja kita juga ya. Ilmunya apa kurang manis begitu ya? Jadi tapi di situ belajar sistemnya ya? Di situ saya belajar sistemnya, terus saya pikir, why not kita bikin juga. Nah, 5 tahun saya di TNT, alhamdulillah sudah dapat banyak ilmu, keluar saya bikin untuk perusahaan sendiri. JNE itu? Belum. Namanya apa? Namanya Pronto. Pronto? Belajar, kemudian networkingnya ke luar negeri dengan teman-teman yang ada di Singapura, Hong Kong, dan sebagainya. Dari situ kita mulai menawarkan quality service sama dengan DHL waktu itu, kiriman ke luar negeri. Lumayan masih juga banyak yang menggunakan service kita juga bisa same day ke Singapura, ke London. Tapi karena masih muda, biasa itu cobaan lah, kita mungkin ada kekurangan di sana-sini. Akhirnya perusahaan yang saya bangun sendiri itu terpaksa saya jual karena cash flow-nya tidak muter. Saya mengerti operation, mengerti marketing, tapi kurang canggih lah di sisi financial. Di situ kekurangannya. Tapi biaya sekolah ibaratnya Pak? Belajar. Dari situ perusahaan akhirnya dijual ke orang Singapura. Saya masih tetap kerja, masih belajar. Yang saya tambah ilmunya adalah membangun networkingnya di Indonesia, karena cabang kan tidak hanya di Jakarta. Kita belajar
letak kekuatan ekonomi marketingnya di mana. Akhirnya belajar di Pronto. Setelah cukup waktu saya keluar, saya bikin CNA. Tahun berapa tuh, Pak? Tahun 90. Nah ini menarik nih teman-teman ya. Tahun 90, Pak Johari udah punya ide, gara-gara kerja di perusahaan TNT tadi, kemudian punya ide untuk bikin itu tahun 90 pada saat belum seperti sekarang nih orang belanja online. Sekarang kan udah ibaratnya dikit-dikit online gitu kan. Iya. Itu kan banyak kendala menurut saya saat itu, Pak. Karena satu, orang belum teredukasi mengenai belanja online belum ada saat itu. Iya, kan? bisnisnya masih B2B, masih corporate to corporate. Oh, begitu. Dan belum terbayang akan seperti sekarang nih, gitu. Udah pasti kan margin kalau kita pikir-pikir ya masih struggling saat itu pasti kan. Ibaratnya kalau kecuali dapat klien udah fix nih. Nah, pada saat di awal itu ada ini nggak Pak? Sebelum seperti sebesar sekali, kendalanya apa tuh, Pak? Wah, kendala yang memang sangat berat buat kita adalah karena kita perusahaan Indonesia ya. Yang kita jual itu adalah network ke luar negeri. Nah, sementara kompetitor kita itu adalah perusahaan luar negeri yang menjual ke Indonesia. Yang kita yang kita sulit adalah memiliki jaringan di luar negerinya. Jadi Jakarta, Singapura mungkin kita bisa punya kantor lah di sini, di situ. Tapi untuk networking keluarnya, misalnya di Thailand, Malaysia, dan yang lain-lain itu kita harus cari lagi agen. Jadi kita one on one gitu ya agennya. Sementara kalau perusahaan asing itu kan multinasional, dia sudah punya cabang sendiri-sendiri. Bahkan dia tumbuh dari sana ke sini. Sedangkan kita yang harus ke sana itu memang berat. Jadi artinya kita sulit berkompetisi dalam kekuatan jaringan. Jaringan kita keluarnya sulit. Nah, pemikiran itu akhirnya membuat saya berpikir juga bagaimana bersaing dengan kekuatan yang berbeda ini. Mereka sangat kuat di luar negeri, sementara kita tidak. Tapi kita juga punya kekuatan. Kekuatannya adalah dalam negeri. Indonesia ini kan juga luas. Dan yang mereka sulit adalah bagaimana delivery-nya ke tempat yang lebih pelosok seperti Kalimantan, Papua, dan sebagainya. Nah, di situ kita lebih kuat. Nah, karena pemikiran seperti itu, maka ingat ada buku The Blue Ocean. Itu yang mengajarkan kita supaya carilah kekuatan kita, kemudian kita bisa menawarkan kekuatan di sebuah value. Jadi instead of saya jualan ekspor, saya jualan import. Jadi kiriman yang saya tawarkan, tentu ekspor saya juga jual. Yang mau kirim ke Singapura saya juga bisa kirimkan. Tapi yang saya fokuskan promonya adalah kemana kamu mau kirim ke Indonesia, saya bisa antarkan. Jadi instead of dari sini ke sana, saya menjual dari sana ke sini. Jadi gado-gadonya dari luar. Nah, gado-gado ini yang menjadi cepat delivery-nya karena saya punya jaringan bersama titipan kilat. Oh, jadi agak sedikit twist berarti ya. Awalnya mindset-nya mau keluar. Tadinya. Justru malah besarnya adalah jadi solusinya mereka untuk jadi penetrasi ke dalam. Iya. Oh, gitu. Nah, itu mulai kemudian terasa masa depannya cerah nih kayaknya. Itu di tahun-tahun berapa, Pak? Ya, alhamdulillah dengan modal seperti itu ternyata memang bahwa peta pasar di luar sana itu tadinya hanya menggunakan pemain-pemain yang sudah ada seperti DHL, FedEx, TNT, dan UPS yang hanya pilihannya tertentu. Setelah ada kita menjadi alternatif yang harganya mungkin juga lebih kompetitif gitu. Sehingga gado-gado ini rupanya juga mangkok besar gitu ya. Jadi kita bisa membawa barang cukup banyak, tidak saja hanya kiriman kurir yang small parcel, tapi juga kargo besar seperti project. Nah, project itu kontainer. Nah, kontainer juga bisa kita custom clearance. Nah, di situ dalam bentuk valuta asing gitu. Jadi kan tahun 90-an itu kan masih berapa ribu $1. Cost kita kan rupiah,
kita tagihnya dolar kan. Iya. Begitu ada krisis, dolarnya naik. Jadi alhamdulillah ada ini, ada margin, ada margin lumayan. Tapi ya itulah bisnis, tentu saja ada positif negatifnya. Positifnya adalah dolar itu jadi tinggi, kita penagihan kita jadi cukup besar untuk menutupi cost kita. Tapi di sisi lain ekonomi terjadi krisis waktu 98. Oh, sempat terjadi juga. Tentu saja karena waktu 98 kan investasi yang banyak ke dalam negeri waktu itu mengalami stagnan lah, berhenti sebentar. Tapi kan sebagai bisnis kita nggak bisa berhenti. Akibat dari terhentinya ekonomi ini membuat cash flow kita problem lagi karena customer bayarnya jadi terlambat. Nah, karena bisnis itu B2B dari corporate ke corporate, maka mulai berpikir lagi kan kita. Strateginya adalah rubah bisnis kita yang B2B menjadi B2C atau C2C. Langsung berarti ya. Menjadi retail. Retail. Salah satunya melalui tentu saja ada, ya kalau saya bilang sih nggak cuman simple kepintaran kita, ini semua karena Allah. Iya. Ya, salah satunya yang saya selalu menyampaikan ke teman-teman, ke karyawan kita adalah ingat surat Al-Ma'un. Jangan sampai karena krisis. Ketika krisis banyak orang kena PHK. Ketika PHK yang kita pikirkan bukan saja bagaimana memberikan sembako kepada karyawan kita supaya bisa tetap eksis, bisa bertahan. Tapi banyak orang kena PHK itu bagaimana membantu mereka. Jadi pemikirannya ke situ, lalu kita berpikir bagaimana kalau mereka kita tawarkan menjadi agen untuk bisa punya kegiatan. 98 tuh Pak? Itu 98. Jadi malah bukannya ibaratnya kayak ketika dicoba perusahaannya, bukan kemudian yang pikir di perusahaan, tapi malah justru menawarkan solusi ke orang-orang untuk menjadi bagian. Betul, karena suasananya sih mungkin suasana seperti sekarang ini banyak orang kena PHK karena perusahaan itu mau menyelamatkan diri. Kita melihat itu, lalu yang terjadi kita diskusi apa yang harus kita lakukan. Lalu salah satu founder kita ya Bapak Suprapto waktu itu menyampaikan ingat surat Al-Ma'un. Jadi jangan sampai orang yang sedang susah kita buat lebih susah lagi dengan memberikan PHK misalnya. Yang harus kita bantu. Nah, waktu itu kita putuskan memberi sembako kepada karyawan. Selain itu, apalagi yang bisa kita bantu? Kita bantu yang kena PHK. Menawarkan jadi agen supaya dia punya bisnis. Memang sih ekspedisi waktu itu ya belum terlalu rame. Ada yang suka, ada yang tidak. Tapi lumayan lah daripada dia nganggur kan gitu. Banyak fotokopi, banyak wartel segala macam. Itu akhirnya mau jadi agen kita yang tanpa disadari mereka jadi punya income, tapi long termnya itu menjadi kekuatan kita menghadapi boomingnya online shopping. Jadi effort yang dijalankan sama Pak Johari ini unik ya, karena yang penting ikhtiar dulu. Tiba-tiba Allah kasih keadaan orang pada, kan kita nggak pernah prediksi tiba-tiba awalnya sampai ke sana. Iya, betul. Mulai booming tahun berapa Pak? Itu kan 2008 tuh. Boomingnya 2010. Tidak diketahui 2000 mulai ada Kaskus, mulai orang berjualan. Ketika terjadi banyak penjual itu, yang mereka pikirkan di mana dia bisa mengirim, dan mereka biasanya juga sulit mencari di mana letaknya kantor JNE atau kantor titipan kilat. Kalau di dekatnya ada agen, dia datang ke agennya. Dan alhamdulillah agen kita sudah banyak waktu itu ya? Di Jakarta aja udah 500-an. Disitulah mulai orang gairahnya mulai menggairah. Yang mau menjadi agen ngantri sampai hari ini masih banyak. Sampai hari ini. Waduh, Masya Allah. Ini luar biasa nih. Jadi sesuatu yang mungkin dirintis di awal itu mungkin ya kita nggak tahu akan seperti apa, tapi dengan modal keyakinan aja, yakin banget ya akan jadi juga seperti sekarang ini. Ini saya penasaran nih Pak, sebelum sampai posisi ini, mungkin juga teman-teman ada di rumah yang lagi merintis karir gitu, entah kerja di perusahaan atau juga mau mulai buka usaha. Sepanjang hidup Pak Johari pernah nggak ngerasain terintimidasi? Intimidasi, kalau saya cenderung hidupnya positive thinking ya. Ya tentu saja
apa ya, hidup itu pastilah tidak selalu di atas atau di bawah ya. Buat saya memang ada masa-masa yang saya rasa berat mungkin ya. Tapi kembali lagi begitu menjadi seorang muslim, saya itu selalu meyakinkan diri saya itu bahwa segala sesuatu itu atas izinnya Allah. Baik atau buruk ya. Kalau buruk kadang-kadang itu malah lebih baik. Mohon maaf ya. Karena buruk itu langsung mengingatkan kan kita pada Yang Maha Kuasa. Memohonkan ampunan dan pertolongan. Tapi kalau kita sedang dipuji, kadang-kadang kita terbang. Itu danger juga tuh. Itu danger banget. Jadi mendingan kita ingat susah daripada kita ingat sedang dipuji-puji. Jadi yang saya jalani memang hidup waktu zaman kecil tentu saja sebagai yang paling kecil di kelas, pasti dibully dan sebagainya, itu biasa. Di dalam bisnis juga kadang-kadang kita tidak selalu normal. Ya, jangan sampai ya saya juga sering mengingatkan tentang manajemen spiritual, bahwa kita melakukan tindakan kita harus ingat value-value yang diberikan Allah selama ini, bahwa rezeki itu dari Allah dan sedekah itu akan memberikan kita kebaikan-kebaikan. Itu selalu menjadi petunjuk yang saya sampaikan. Tapi kadang-kadang orang sudah menganggap, wah kalau saya sudah sedekah, saya tidur saja, saya pasti kaya raya. Itu juga salah gitu. Juga. Yang harus tentu kita kadang-kadang juga mengalami cobaan dan sebagainya. Tapi tidak berarti kita sedekah lalu kita jatuh miskin. Kita tidak jatuh miskin, tapi kita ada masalah yang harus kita hadapin, yang harus kita menggunakan pikiran dan strategi. Dan itu biasa, dan semua cerita yang tadi saya sampaikan juga tidak semuanya lancar, tapi ada naik turunnya, dan semua pakai otak untuk bagaimana kita mengolah menjadi jalan keluar. Wah, ini menariknya bahwa sebenarnya memang kita tuh dilihat siapa yang effortnya paling hebat ya. Saya dengar dari Ustadz kemarin itu Ahsanul Amalah. Orang-orang yang amalannya paling effortnya paling hebat itu yang akan menjadi pemenang. Pak Johari udah kurang effort apa lagi. Setiap ketemu satu tempat lahan pekerjaan ada kayak semacam pemikiran apa yang bisa kita lakukan lebih dari cuma begini aja. Alhamdulillah sekarang udah dalam posisi ini nih. Nah, saya penasaran sama ini, Pak. Pak Johari ini kan kalau nggak salah bermualaf tahun berapa, Pak? Tahun 83 ya gitu. Nah, pertanyaan saya, why Islam? Kenapa pilihnya Islam? Ya, tadi mungkin lingkungan hidup saya, ayah saya tipe orang yang memang juga bebas gitu ya. Kita tidak pernah dipaksa-paksa. Tetapi saya merasa belum menemukan ya di usia muda saya itu. Lihat teman dan sebagainya, dan saya juga proses menjadi seorang muslim ya. Itu tidak begitu jadi mualaf terus saya jadi muslim yang hebat tuh nggak ada begitu. Proses juga kan? Proses itu, dan perlu waktu. Mualafnya memang 83 karena memang saya udah menemukan ya istri yang dari Sunda, kemudian dia juga membimbing saya. Maka saya menjadi muslim waktu itu dan kita menikah habis itu. Kemudian perjalanan dalam keluarga itu masih biasa-biasa saja ya. Keislaman saya, mohon maaf, mungkin juga masih belang petong istilahnya. Saya kemudian berkesempatan haji di tahun 2000. Jadi setelah puluhan tahun juga tuh. Karena tadi founder Titipan Kilat itu yang menyarankan, kamu harusnya inilah udah sekarang udah punya perusahaan, udah sholat, naik haji katanya. Itu kan yang paling ini dari 5 belum dilaksanakan. Jika mampu, ini udah mampu banget. Harusnya kan gitu. Tapi saya bilang saya belum mampu. Sepertinya kurang ya. Tapi ya cobalah katanya. Kamu sholat kan udah bisa. Iya bisa sholat. Ya ke sana berangkat. Begitu saya di sana, saya melihat Jabal Rahmah. Jadi semua orang yang umroh dan haji pastinya melihat Jabal Rahmah. Waktu saya melihat Jabal Rahmah itu, saya ingat dengan pikiran saya pernah mimpi melihat itu. Ya, ini beneran, saya tidak ini mengarang-arang. Jadi waktu saya mimpi itu SMP, padahal saya waktu saya umroh saya udah kerja. Saya masih ingat SMP, tempat tidurnya aja saya ingat.
waktu saya masih tinggal sama orang tua saya. Jadi waktu SMP saya pernah mimpi melihat bukit di mana banyak orang naik ke bukit itu pakai baju putih. Waktu itu bayangannya itu baju ihram, naik ke sana. Itu pemandangan yang saya ingat saja. Begitu saya haji pertama kali nih, saya sampai ke sana, turun dari bus yang kita lihat kan itu bukit dan orang naik di atasnya. Saya masih merinding. Iya, itu beneran. Dan disitulah saya baru ingat, ini bener agama saya. Ini benar-benar harus saya tidak boleh main-main. Ini Allah sudah memberikan pemandangan. Dari situ boro-boro orang kalau kita umroh atau haji kadang-kadang balik ke Jeddah belanja dan sebagainya. Saya nggak belanja, saya di hotel sholat aja. Rasanya sedih aja kalau mau meninggalkan itu. Tapi saya dari situlah ingat kembali ke situ, kemudian saya mulai mencari lebih serius lagi belajar agama dan sebagainya. Saya melaksanakan banyak, berkenalan dengan Pak Ari Ginanjar juga. Alhamdulillah Allah mulai membukakan pintu-pintu dan saya menjalankan banyak kebijakan yang saya bilang tadi, manajemen spiritual ya. Seperti kalau di zaman dulu ya, kalau kita bikin perusahaan ada customer, mereka biasanya suka minta under table itu ya, ada kickback begitu. Banyak, dan itu malah seperti kebiasaan di banyak perusahaan, sekretaris, resepsionis gitu. Saya bilang dengan sales saya langsung waktu itu persisnya 2005 saya menetapkan mulai sekarang kita dengan customer itu tidak boleh memberikan kickback. Diskon boleh, tapi tidak dalam arti ada sekian persen untuk pribadi-pribadi. Mereka takut karena kebiasaan itu mungkin kehilangan customer besar gitu. Saya bilang tidak peduli karena rezeki itu dari Allah, bukan dari orang itu. Harus punya keyakinan karena keyakinan itu mengalahkan semua ketakutan. Jadi itulah yang saya jalankan. Mereka takut target nggak tercapai. Saya bilang tidak peduli, sales manager saya ganti, ya mungkin direksi ada yang juga ketar-ketir gitu, tapi saya paksakan karena saya CEO, saya menentukan. Alhamdulillah tidak pernah target tidak tercapai. 2010 kita mulai menyentuh 1 triliun. Sampai sekarang. Pada saat itu udah lagi kebijakan itu mulai diterapkan? Mulai 2005 saya terapkan. Tentu dengan ya tendang kanan kan kiri, karena pasti ada yang tidak yakin kan, yang tidak yakin terpaksa saya harus ganti kepala cabang ini. Tapi dengan keyakinan itu ya saya tambah lagi, selain itu bukan itu satu-satunya, orang-orang perusahaan kita, kurir kita pun kita kirim untuk training di ISQ untuk meningkatkan keimanan. Karena saya keyakinan saya kalau satu keluarga hatinya lebih baik, rezekinya pasti lebih lancar. Sederhananya. Nah ini kalau di perusahaan, kalau karyawan saya hatinya lebih baik, kan keimanan itu juga ada yang naik turun kan? Naik turun. Tapi kalau setelah dari ISQ, kalau saya merasa ya, karena di situ kan diingatkan tentang Allah, Al-Quran dan sebagainya, itu pasti menaik. Nah kalau menaik semua pada waktu yang bersamaan, mayoritasnya karyawan kita di JNE itu naik, maka rezekinya pasti naik dah. Nah, jadi secara visi juga sama gitu kan? Masya Allah. Jadi alhamdulillah 2010 kita menembus 1 triliun, itu kita tentukan 2008. Jadi 2008 saya sudah bilang, kita harus capai 1 triliun. Wah nggak yakin, ekspedisi jualan bisa 1 triliun. Alhamdulillah 2010 kita capai, dan itu nggak pernah turun, dan sekarang sudah sampai 78 ya per tahun. Tuh, jadi teman-teman kadang-kadang kita tuh dalam ngelakuin sesuatu yang benar tuh deg-degan. Ini bakal untung apa enggak segala macam. Saya juga pernah ngelewatin itu, dan alhamdulillah. Jadi ya apalagi ini skalanya lebih besar nih sama Pak Johari, Masya Allah. Ini Pak, ada juga yang unik nih dari Pak Johari yang saya temukan.
Bapak ini kayaknya senang banget bersedekah. Oh. Apalagi kan ada sedekah Selasa tuh kalau nggak salah. Apa sih Pak, apa namanya, impact-nya ke Bapak sendiri dengan sedekah? Dan mulai tahun berapa tuh awalnya? Ya, sebetulnya yang tadi itu dari tahun 2000, 2005 mulai mempraktekkannya lebih serius. Kemudian sedekah itu memang sudah menjadi apa ya, kebiasaan juga lah, karena saya punya mentor seperti founder kita Pak Haji Suprapto almarhum, beliau juga punya panti dan sebagainya. Jadi banyak meniru di beliau juga. Setiap ada acara ulang tahun atau peresmian gedung itu pasti ada anak yatim, itu yang kita utamakan. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan, dan kemudian saya ingin menerapkan manajemen spiritual tadi itu. Jadi kebijakan-kebijakan itu kita sudah uji dulu dengan secara Quran ini baik apa tidak kan gitu. Nah, itu yang sudah kita jalankan, dan salah satu yang saya ingat adalah bisnis itu adalah komersial, biasanya yang kita kejar itu profit. Nah, rezeki itu yang memberikan tuh Allah. Nah, kita harus menjaga diri di depan Allah, jangan hanya mengejar dunia. Apa yang kita lakukan untuk akhirat. Jadi disitulah jaga keseimbangan. Sosialnya harus kita jaga. Nah, di sana saya juga selalu terapkan program-program sosial, belanja bareng anak yatim. Saya pernah makan bareng dengan anak-anak yatim waktu itu masih belum ada COVID. Makan di mall dengan anak yatim itu luar biasa. Mereka boro-boro bisa makan di situ, makan liwat aja sudah gimana gitu. Itu makan di dalam. Saya ajak makan di restoran gede di dalam situ. Saya siapin waktu itu, kebetulan memang ada dana yang kita siapkan untuk anak yatim itu 100 juta sambil keliling Indonesia. Setiap kota saya datang ajak anak yatim makan di mallnya. Sempat berapa kota tuh? Kota Batam, Medan, Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya, Semarang, Bali. Sebelum COVID itu ya? Belum. Sebelum COVID ya? Iya. Nah, sekarang ini kan kalau kita lihat justru makin banyak sebenarnya yang membutuhkan ini makin banyak nih. Betul. Nah, kalau di situasi pandemi ini outputnya apa jadi Pak? Wah, sekarang ini memang masih baru proses keluar dari COVID ya. Kalau menurut saya itu masih belum lepas betul. Saya merasa sebelum kita menghadapi cobaan dari COVID ini, sebetulnya saya sudah melihat ada hal-hal yang perlu kita siapkan seperti begini tadi. Menghadapi krisis di 98 itu yang mengingatkan kita itu surat Al-Maun, ya. Dan itu maksudnya selalu kita dengan mengamalkan surat Al-Maun, alhamdulillah bisnis kita masih tetap eksis. Dengan COVID pun bisnis kita jalan. Alhamdulillah saya juga invest ke perusahaan satu lagi yang namanya Pexel, itu juga jalan. Jadi itu udah bersyukur banget. Nah, kedepannya kalau saya melihat keberhasilan waktu itu JNE dalam online shopping itu adalah sebuah jawaban sebelum pertanyaannya ada, ya. Jadi begini, waktu itu kan belum ada online shopping, tapi yang saya bangun jaringan. Udah disiapin dulu. Siapa yang memberitahu itu? Allah yang beritahu, saya tidak tahu. Oh, jadi kenapa Bapak ngelakuin ini? Terinspirasi kok ada ide itu gitu? Iya, itu jawaban dari pertanyaan yang belum ada. Pertanyaannya bumi ya, tapi jawabannya dari Allah sudah tahu. Seolah-olah mau ngasih rezeki itu, tapi kamu siapin dulu. Nah, jadi karena itu jangan jauh-jauh sama Allah. Masya Allah. Masa pandemi ini itu akan meninggalkan banyak pertanyaan besar, karena bisnis itu berubah. Nggak usah jauh-jauh kita melihat restoran yang dulu ada di mall dengan kemegahan dan sebagainya. Sekarang yang duduk satu meja boleh maksimal 2 orang. Iya. Harus dipotong setengah. Benar. Cost-nya kan jadi pasti tinggi. Iya. Bisnis model itu pasti harus dirubah. Dan banyak hal lainnya. Nah, apa yang bisa kita perlu insting yang jauh lebih kuat menghadapi kompetisi ke depan.
setelah pandemi ini. Nah, bagaimana manusia ini bisa memiliki insting lebih kuat? Maka saya ingat surat An-Nahl ayat 78. Di situ dikatakan Allah itu mengizinkan kita dilahirkan dengan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani supaya kita bersyukur. Ini sederhana. Mungkin banyak orang merasa, oh saya sempurna, saya bersyukur, titik selesai, alhamdulillah. Tapi sebetulnya yang dimaksud bersyukur itu, kalau kita bersyukur, Allah akan melipat gandakan. Maka sering-seringlah bersyukur kalau kita punya mata, kalau kita punya telinga, dan kita punya hati. Semakin sering kita bersyukur, semakin tajam mata kita, semakin tajam kuping kita, dan semakin mudah tersentuh hati kita. Dengan kemampuan itu, kita bisa dapat apa sih kebutuhan manusia the next. Kita seperti punya ketajaman melihat, bukan literally hanya melihat, bukan yang physically, bukan fisik, tapi something yang visioner gitu. Jadi jatuhnya lebih jadi kayak punya ya visi ya jatuhnya. Iya. Intuisi. Jatuhnya intuisi ini. Makanya itu di Quran. Tapi Pak, ini secara jujur ya Pak ya, saya juga penasaran. Tadi saya sebenarnya pengen nanya, setelah saya tanya mengenai why Islam, saya penasaran sama Bapak tuh, ketika masuk Islam bukan tambah susah Pak? Maksudnya kan ketika masuk Islam tuh, maksudnya sehari-hari gini, ini haram, itu haram gitu misalnya kan, banyak yang nggak boleh segala macam. Kaget nggak Pak? Wah, ini banyak apa namanya, banyak yang diharamin nih, harus sholat, capek banget ini, jam segini sholat lagi gitu kan, apa segala macam. Itu ada ritual-ritual yang keluar dari kebiasaan. Kalau saya pribadi sih tidak ya, saya merasa itu rutinitas yang biasa, dan yang susahnya mungkin buat saya karena saya memang dari awalnya tidak pernah sekolah pesantren, nggak pernah pengajian, jadi tentu menghafalkan doa itu ya agak perlu waktu ya. Tapi tidak membuat saya susah karena baca doa, kalaupun belum bisa kan paling dua dulu gitu kan. Dan yang penting kan lafalnya udah benar dan sebagainya, itu tidak terlalu sulit. Bahkan ikut haji dan sebagainya itu tidak ada yang sulit ya sebetulnya. Makanya sebetulnya menjadi seorang muslim itu jauh lebih tenang ya kalau buat saya. Masya Allah. Kalau ada musibah pun, yang kamu ingat itu adalah sabar dan syukur. Sabar itu lebih ke duniawi. Sabar tidak berarti menyerah. Sabar itu ada ikhtiarnya. Tidak menyerah, maksudnya bukan berhenti, tapi tetap berusaha. Itu sabar. Ya. Dan sholat itu adalah minta sama Allah. Jadi kalau kamu berusaha dan minta terus, itu nggak akan kamu bisa kamu akan keluar dari masalahnya. Masya Allah. Sudah ada kuncinya, jadi tidak ada masalah buat kita. Benar-benar, luar biasa nih. Dan saya juga ngeliat Pak Johari ini bukan cuma kemudian jadi muslim aja, bukan. Tapi saya lihat bahwa menjadi seorang yang bisa bergerak, menjadi muslim yang bermanfaat untuk yang lainnya kan. Saya lihat ini seperti yayasan Pak Johari nih. Pak Johari ini kan punya misi untuk membangun 99 masjid gitu. Sedangkan banyak pengusaha yang memang sudah terlahir muslim belum tentu punya visi itu gitu. Kadang-kadang yang penting bisa survive dulu gitu. Kemarin saya habis wawancara foundernya rumah makan gratis. Dia menambah cabang ke-28. Sedangkan rumah makan yang berbayar aja pada tutup. Ini kan suatu keajaiban yang saya rasa. Luar biasa. Yang saya rasa kayaknya nggak ada di pola manusia gitu. Nah, kebanyakan banyak pengusaha yang nggak memiliki visi untuk ada kelebihannya untuk membangun rumah Allah gitu. Yang muslim maksudnya gitu. Tapi Bapak justru yang kemudian baru mengenal Islam setelah beberapa tahun kemudian, justru punya visi itu. Ini awalnya ide dari mana? Kalau membangun masjid itu saya memang mungkin dari sejak menjadi seorang muslim, tentu kita lagi berpikir ya apa yang bisa kita lakukan untuk Allah ya. Dan kita juga tahu tidak pernah cukup ya. Rezeki yang kita terima itu luar biasa banyaknya. Tapi alangkah baiknya kalau memang kita bisa mempunyai program yang bisa juga menjadi
seperti persembahan untuk Yang Maha Kuasa, yang penciptakan kita. Jadi kepikirannya waktu itu setelah umroh, haji dan sebagainya, saya alhamdulillah beberapa kali bisa umroh, ya. Jadi salah satu kali saya ke sana itu saya minta sama Allah, kalau boleh izinkan saya bangun satu aja masjid itu sebagai tanda saya sayangnya gitu. Jadi di situ pula saya mendapat jawaban. Allah bilang, jangankan 1, 99 juga bisa. Lalu saya merasa, wah ini tugas. Jadi bukannya saya memang minta untuk bangun satu masjid, tapi Allah malah memberikan menyarankan 99 pun bisa, bukan kan 1. Jadi makanya saya berani untuk bangun 99, umurnya 68. Tapi yang bismillah. Awal tahun berapa tuh, Pak? Itu tahun 2004-2005 saya masih ke sana. 2004-2005 tuh masjid pertama? Oh, bangunnya belakangan. Jadi setelah kembali dari situ kan saya masih CEO, jadi kesibukan sebagai CEO agak sulit gitu waktunya, padat. Jadi kemudian setelah saya jadi komisaris 2016, 2016 saya jadi komisaris, waktu saya jadi lebih banyak, saya buat beberapa startup juga. Semuanya punya niat-niat yang inilah, ada urusannya, ada misalnya ada value untuk bikin panggung untuk komikus kita, bikin panggung untuk UKM kita, dan untuk Pexel itu saya bikin panggung untuk logistik kita karena logistik kita mahal. Jadi kita lagi bikin pakai teknologi. Jadi semua ada missionnya. Nah, kembali lagi itu semua komersial. Saya harus ingat harus ada sosialnya. Fisiknya apa? Ya udah bikin yayasan dan bangun masjid. Alhamdulillah sudah 2 masjid yang udah kita bangun. Masih rencana bangun yang ketiga. Tapi memang missionnya agak sedikit beda. Sebagai dermawan itu is up to you. Kita mau sedekah berapa itu bisa. Membangun yayasan atau foundation itu bukan tergantung kita, tergantung orang-orang. Ini adalah jembatan untuk masuk ke surga misalnya. Tapi masa saya masuk surga sendiri? Saya mesti nawar-nawarin. Nah, menawarkan ini another problem. Iya. Ya, komunikasinya kan berbeda pandangan visinya gitu ya. Ya, kalau jadi dermawan tergantung kita, tapi kalau membangun yayasan, uangnya tergantung Anda kalau mau masuk surga silahkan gitu. Nah, saya cuma siapin tempatnya. Jadi masjid pertama berarti di tahun 2016? 2017. 17 ya. Ini menarik juga nih, berarti kan dengan perjalanan yang bisa dibilang ya nggak mudah ya, dan juga cukup menarik gitu, dan beberapa hal yang sudah lewat sama Pak Johari. Bagaimana dengan keluarga sendiri, Pak? Jadi peran keluarga nih seperti apa dalam support Bapak? Iya, kalau kembali lagi seorang yang pekerja ya, workaholic itu biasanya yang paling berkorban keluarganya. Karena kita ini 24 hours, mungkin pulang itu hanya tidur 6 jam. Sebagian besar saya di kantor. Saya dari dulu orangnya begitu. Mungkin ada salahnya, tapi bagi saya ketika saya menjadi direktur, keluarga saya itu semua karyawan saya. Enggak cuma yang ada di rumah. Jadi ekonomi mereka saya pikirkan, kehidupan mereka, sejahteraannya jadi mikir. Dan kemudian saya jadi ketua asosiasi juga. Jadi menjadi semua orang pekerja di bidang logistik itu menjadi kepentingan saya gitu. Yang saya mikirkan bagaimana mengangkat harkat martabat mereka. Itu kan menjadi waktu-waktu yang harus saya selesaikan. Pikiran orang banyak gitu ya. Betul, sampai berjuang di DPR tuh merubah undang-undang perposan yang tadinya monopoli pos menjadi bebas gitu kan. Dan itu tahun berapa, Pak? Waktu saya menjadi ketua asosiasi tahun 2000-an. 2000 ya. Kalau nggak ada itu mungkin kita tuh perusahaan-perusahaan yang ini nggak tumbuh sekarang. Dulu tuh kalau kirim bukan surat, dokumen itu dianggap surat.
Dan itu monopoli pos. Iya dulu. Itu masuk penjara urusannya. Oh dulu gitu? Pernah agen-agen titipan kilat di Bali dan sebagainya begitu. Tapi ya harus diperjuangkan karena realitanya customer itu lebih banyak percaya pada kurir daripada kantor pos. Iya, itu kan iya. udah realita. Lagi pula juga mungkin nggak bisa mencakup seluruh ini kan, butuh banyak tangan gitu. Butuh kolaborasi. Betul. Yang tadi itu yang bisa lebih cepat dan sebagainya. Jadi begitulah keluarga. Setelah saya menjadi komisaris, baru ingat lagi bagaimana ya saya bisa ini. Walaupun hubungan kekeluargaan sih tetap baik dengan anak-anak saya baik. Yang saya perlu tingkatkan tentu mendidik mereka untuk melanjutkan perjuangan saya ini. Karena saya lihat banyak orang tua yang dia menjadi penjahit, dia ingin anaknya jadi penjahit. Kalau saya berbeda, saya menjadi penjahit, anak saya jadi punya toko gitu. Karena kalau dia jadi penjahit juga dia nggak naik tingkat. Iya. Jadi malah kompetitor bapaknya. Iya. Jadi saya selalu ingin mendidik mereka itu jangan dibayang-bayangi oleh prestasi saya. Dia harus punya prestasi sendiri supaya tidak terbayang-bayang ya bisnisnya beda aja. Itu. Jadi anak-anak saya sekarang sudah S2 semua dan mereka ada yang jadi ibu rumah tangga, ada yang sudah mulai bisnis sendiri juga. Soalnya ada beberapa pola yang beberapa saya dapatkan di kehidupan yang saya lihat di lingkungan saya gitu ya. Jika orang tuanya sukses, kebanyakan anaknya kan strugglingnya nggak sekuat orang tuanya. Kemudian tidak sukses orang tuanya. Betul. Nah, kebanyakan orang tuanya yang biasa-biasa saja atau ekonominya mungkin struggling, anaknya sukses. Iya. Karena anak itu harus struggle gitu kan. Betul. Nah, ini kan berarti kan yang di tempat Bapak sendiri bagaimana memaintain challenge buat anak-anak untuk tetap terpacu di semangat berjuang ya kan. Dan perjuangan Pak Johari sendiri kalau saya lihat dari perjuangan nggak mudah semua. Kerja di hotel lah, jualan majalah segala macam gitu. Kemudian karyawan di satu perusahaan pengiriman, tapi di situ kemudian diberikan inspirasi dari Allah untuk membuka sendiri. Dari situlah awal dari semua dunia Pak Johari sekarang. Nah, ini anak-anak kan perlu menemukan turning point kayak Pak Johari sendiri dengan versi mereka gitu kan maksudnya. Iya, saya ingin mereka itu mulai dari bawah. Kalau maksudnya belajar tidak langsung menjadi bos. Itu saya sangat berharap mereka, dan memang sudah itu saya sampaikan ke mereka. Dan kalau mereka menjadi karyawan di perusahaan saya, pastinya mereka dianggap seperti bos karena saya dulu memang atasan dari semua karyawan kan. Jadi saya sangat berharap mereka berprestasi di tempat lain sehingga dia bisa di-treat seperti karyawan umumnya. Itu pengalaman kerjanya. Tapi yang saya latih mereka itu sekarang karena saya sudah membangun sebuah perusahaan, bahkan beberapa perusahaan, saya latih mereka itu memanage perusahaan bukan sebagai pekerja, bukan sebagai teknis pelaksanaannya, tapi mereka sebagai investasinya. Jadi yang mereka pelajari, dan itu saya belum pernah ada prestasi di situ, jadi mereka tidak perlu dibanding-bandingkan. Mereka itu saya latih untuk bisa memanage, membaca how good is a company. Jadi dia lebih melihat dari nilai sahamnya, harus naik pangkat dong. Kalau bapaknya tukang masak, anaknya harusnya punya restoran. Nah, kalau dia jadi tukang masak juga, saya gagal. Atau anaknya cuma beli makanan doang. Jadi saya latih mereka itu lebih to manage a company. Jadi ilmunya adalah jual beli perusahaan. Kalau saya kan membangun perusahaan, anak saya latih supaya bisa jual beli perusahaan. Ini menarik Pak, mungkin banyak sekarang ini sebagai penutup juga ini kan. Sekarang di kondisi pandemi sekarang ini banyak yang kehilangan pekerjaan. Betul. Banyak yang kemudian baru memulai awal, gitu, baru merintis awal, begitu. Apa kira-kira langkah terbaik Pak yang harus dilakukan gitu kan? Ada yang perusahaannya bangkrut, tutup,
gitu. Kemudian ada yang apa namanya, kemudian dari awal saya baca berita beberapa pengusaha yang kantor bergerak di traveling itu kantornya tutup karena memang paling terpukul di bagian itu tuh. Dia kemudian jadi jualan kue sekarang gitu kan. Tapi saya juga ngeliat orangnya sabar. Allah lagi nguji saya begini, mau hebat banget gitu. Kadang di mana banyak orang yang mungkin justru ambruk. Nah sekarang ini banyak yang mungkin pengen dengar dari Bapak nih. Kalau menurut Bapak gimana nih untuk teman-teman kita yang support untuk teman-teman kita yang sedang melewati masa ini? Iya, sebetulnya kita kan seperti baru menghadapi badai. Menghadapi badai, kemudian kita tergopoh-gopoh. Jadi yang harus kita pikirkan bukan badainya. Jangan sampai kita melakukan reaksinya seperti orang yang baru kena badai. Kita harus memulai dari nol. Jadi kalau kita lihat krisis zaman dulu, setelah krisis orang mulai buka toko lagi karena nothing change. Sekarang itu sudah berubah karena yang badainya itu adalah badai teknologi. Yang tadinya restoran di mall, besok setelah krisis berlalu kita buka restoran di mall salah karena konsepnya sudah berubah, harus menggunakan teknologi dan sebagainya. Jadi banyak bisnis yang akhirnya dengan kemajuan dengan pandemi ini hilang, tidak lagi digunakan. Contoh yang sederhana, misalnya zaman dulu kita kenal ada sushi bar. Sekarang sudah nggak bisa pakai sushi bar karena nggak boleh berdekatan. Jadi konsepnya harus dirubah. Nah, semua bisnis itu, terutama yang kita bisa pelajari apa saja yang sudah tidak digunakan, harus ada pendekatan baru. Bahkan mungkin tidak digunakan lagi. Jadi tadi itu harus memiliki insting untuk menciptakan something new. Ya, misalnya restoran di mall, kalau menurut saya di masa depan mungkin restoran yang drive-thru itu jauh lebih banyak orang bisa belanja di situ daripada tinggal ambil kan gitu. Tapi kan ada banyak sekali lah perubahan, yang bisnis yang hilang, tapi juga banyak bisnis yang baru. Masya Allah. Ini teman-teman semua, ini dari ungkapan Pak Johari dan sepanjang kita ngobrol tadi, ini banyak hal yang bisa kita ambil ya. Beliau ini berarti tipenya adalah bukan fokus dengan kehilangan, tapi sesuatu yang ketika ada percobaan malah dilihat apa yang kita bisa bersurfing dalam masalah ini, dan insya Allah kalau kita bisa menguasai polanya dan kita akan jadi pemenang. Beliau udah buktikan di beberapa pola. Alhamdulillah sekarang ini mungkin bisa menjadi pelajaran kita. Nggak mesti harus di pengiriman juga gitu, di pekerjaan masing-masing dengan pola yang sama seperti waktu tadi ya. Contohnya tadi sushi bar udah nggak bisa, mungkin ganti cara lain. Sama halnya juga teman-teman yang jualan biasa mungkin untuk sekarang lagi nggak bisa bertemu secara offline, main digital. Dan digital udah di-shaping sama beliau, jadi tenang aja. Insya Allah. Waduh, terima kasih Pak Johari, ini waktunya luar biasa dan menginspirasi sekali, dan kita juga nggak pernah menyangka bahwa sesuatu yang sebesar ini itu membutuhkan sebuah perjalanan yang mudah juga gitu. Tapi walaupun kelihatan impossible, ini doable ternyata ya Pak, mampu dijalan. Iya, Masya Allah. Betul. Terima kasih waktunya Pak Johari, mudah-mudahan sukses terus sama-sama. Dan mudah-mudahan sehat terus. Insya Allah, Alhamdulillah. Jangan kapok kalau saya kunjungi lagi Pak. Silakan. Iya, karena kalau kita masih, alhamdulillah, kalau masih diberi umur, tentu kita terus berkarya. Kalau kita berhenti berkarya, ya kita udah selesai dari pensiun. Pensiun juga nggak ada gunanya kalau tidak ada income ya. Benar juga. Dan Bapak sekarang ini udah semua didapat, punya masih ada ambisi apa gitu nggak Pak? Apa jadi, yang belum? Ambisi masih banyak. Maksudnya masih banyak. Kita kerja bukan untuk dapat tepuk tangan, kita kerja untuk menciptakan solusi. Jadi kalau kita menunggu tepuk tangan, banyak yang tepuk tangan. Cuman kita nggak perlu. Yang kita perlu adalah solution. Seperti bisnis yang saya bangun itu semua adalah bisa menciptakan solusi, adalah jalan keluar ya, untuk orang-orang. Seperti yang saya bangun untuk perusahaan Grapos itu, saya menawarkan kepada ilustrator-ilustrator untuk ngumpul di situ. Nanti kita bisa sama-sama melayani masyarakat kita.
Saya itu masih yakin kesenian Indonesia itu harusnya nomor sekian gitu. Oh, sekarang belum dapat panggung sekarang belum. Borobudur kan gede sekali, iya, semua orang mengakui. Itu yang bangun siapa? Itu orang Indonesia yang bangun. Dan itu seniman. Dan rumit lagi kan? Iya, itu semua kan dipahat dan itu sama, dan itu nggak mungkin seniman sendiri. Senimannya pasti banyak. Kolaborasi. Nah, kemana mereka? Generasi sekarang belum dengan keluar. dunia digital mesti lebih keren dari itu. Kita perlu bikin panggungnya supaya mereka ngumpul lagi. Dapat lagi kita tambah lagi teman-teman. Jadi tadi terakhir aja dapat lagi. Ini dunia lagi pandemi, berarti lagi masalah. Yang sukses bisnis itu yang menjadi solusi. Kita carikan solusi, itu akan jadi lancar. Benar juga ya. Orang nggak bisa meeting, ada Zoom, solusi. Orang nggak bisa beli, ada delivery, solusi. Nah, sekarang cari teman-teman di bidang kalian mana bisnis-bisnis yang kira-kira ujungnya adalah solusi. Insya Allah dapat jalan keluar. Ini nggak sengaja tadi ngomong Pak Johari ternyata ngasih insight juga buat kita semuanya. Aduh, Masya Allah. Jadi ibaratnya kalau udah mendekat kepada pemberi inspirasi, kepada pemberi rezeki, insya Allah intuisi akan terus ditajamkan. Insya Allah, insya Allah. Aduh. Jangan lupa bersyukur. Aduh, insya Allah Pak. Terima kasih nih nasihatnya buat kita, dan juga mudah-mudahan teman-teman mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe juga, dan jangan lupa juga follow Instagramnya beliau. Coba boleh diperkenalkan Pak? Instagram saya Johari Jain. Johari Jain, dan tiap hari Selasa ada live IG. Jadi kita ngobrol bisnis. Silakan kalau mau ada bertanya, lempar ke situ. Waduh, Masya Allah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.